Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana menggunakan stack di Java. Oke, apa itu stack? Stack merupakan suatu struktur data linear yang memungkinkan akses hanya ke satu item data, yaitu item yang terakhir dimasukkan. Jadi stack di sini hanya menggunakan satu jalur untuk memasukkan dan mengambil atau mengeluarkan datanya. Stack menggunakan mekanisme penyimpanan last in first out atau LIFO, yaitu item yang terakhir yang dimasukkan adalah item pertama yang akan dihapus. Jadi apabila menghapus item, maka akan diakses dari item yang dimasukkan terakhir. Oke, ini gambaran untuk stack. Jadi misalnya saja kita awalnya stacknya ini kosong, jadi tidak berisi data apapun, kemudian kita push atau kita masukkan data 1, kemudian dimasukkan data 2, kemudian dimasukkan data 3. Nah, memasukkannya itu langsung menuju ke topnya. Jadi data yang dimasukkan akan menjadi top di stack tersebut. Kemudian untuk mengeluarkannya atau menghapus datanya, kita hapus dari data yang paling atas atau data yang terakhir dimasukkan. Jadi kalau mau menghapus stack ini, kita pertama yang dihapus adalah yang data ketiga, karena data ketiga berada di posisi paling atas. Nah, contoh stack dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita temukan dalam tumpukan buku atau tumpukan baju. Jadi apabila kita naruh baju di lemari, biasanya kita akan mengambil baju dari tumpukan yang paling atas. Yaitu contoh stack yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana mengimplementasikan stack ini di Java. Sebenarnya stack bisa diimplementasikan menggunakan array ataupun linked list. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan stack di Java. Nah, sebelumnya saya sudah membuat source code, jadi di sini saya tinggal menjelaskan fungsi dari code-code yang ada di stack.java ini. Oke, jadi di sini awalnya kita import dulu exception untuk input output, kemudian import juga scannernya. Scanner digunakan untuk menginputkan nilai oleh user. Kemudian di sini karena saya mendemonstrasikan stack menggunakan array, jadi saya import juga util untuk array-nya. Jadi di sini terdiri dari dua kelas. Yang pertama kelas stack init, kemudian kelas stack. Stack ini merupakan kelas utama atau main kelasnya. Nah, di stack init ini berisi untuk menginisialisasi stack, kemudian metode-metode yang ada di stack untuk operasi yang dapat dilakukan di stack. Oke, untuk inisialisasinya. Nah, inisialisasinya ini kita akan membuat stack kosong atau stack yang tidak memiliki elemen di dalamnya. Nah, di sini ada maxS. MaxS ini berisi ukuran dari stack array kita. Kemudian untuk inisialisasinya, karena tadi kita membuat stack ini dalam array, berarti inisialisasi array kita tinggal int, kemudian kurung siku stack array. Jadi kita membuat stack dengan nama variabelnya stack array. Kemudian private int top. Top di sini digunakan untuk variabel yang menunjukkan top atau nilai teratas atau elemen teratas
atau indeks teratas dari stack yang kita punya. Jadi top of stack. Oke, kemudian konstruktor untuk initial stack-nya atau inisialisasinya di public stack ints. S ini akan kita masukkan sebagai mark size. Jadi S ini mengeset ukuran dari stack tray kita. Kemudian stack array, ini kita membuat array dengan ukurannya sesuai dengan mark size. Kemudian top sama dengan -1, jadi maksudnya adalah kita inisialisasi bahwa tidak ada item atau tidak ada data di dalam array tersebut, karena kan indeks di array mulai dari 0. Jadi kalau topnya diisi -1, berarti belum ada data di array tersebut. Selanjutnya, untuk metode yang ada di stack atau operasi yang bisa dijalankan di stack, yang pertama ada push. Push ini untuk memasukkan atau menginput item ke dalam stack, dimana yang diinputkan berarti akan berada di top of stack atau di bagian teratas. Oke, jadi intj ini adalah bilangan yang mau dimasukkan ke dalam stack. Stacknya yaitu stack array, kemudian plus top ini menunjukkan tempat atau data di mana data yang baru akan dimasukkan. Oke, kemudian yang kedua untuk pop atau untuk mengambil data yang ada di stack. Jadi kita akan mengambil data itu berupa data yang teratas. Nah, caranya public double pop, kemudian returnnya akan stack array top min. Jadi akan mengubah topnya ini menuju ke data teratas berikutnya. Jadi setelah data dikeluarkan, kemudian topnya akan berpindah ke data teratas kedua, jadi data teratas di bawahnya. Kemudian isEmpty di sini operasi yang akan memeriksa apakah stack ini berisi suatu elemen atau tidak, atau kosong. Jadi isEmpty akan mengembalikan true apabila stack kosong dan mengembalikan false apabila stack berisi suatu nilai. Kemudian metode yang terakhir adalah print stack. Di sini digunakan untuk mencetak stack. Oke, untuk main functionnya di sini ada stack size. Ini variabel untuk ukuran stacknya. Kemudian stack num ini angka yang akan diinsertkan ke dalam stack. Scanner in digunakan untuk input. Kemudian di sini how many integer berarti berapa banyak angka yang akan dimasukkan ke stack. Jadi berapa ukuran stacknya. Kemudian akan masuk ke variabel stack size tadi. Kemudian kita inisialisasi, nama stacknya adalah the stack. Kemudian ukurannya sesuai dengan stack size. Nah, di sini kita akan membuat stack baru dengan ukuran sesuai dengan yang telah kita masukkan, sesuai stack size-nya. Kemudian kita akan melakukan perulangan, jadi kita akan meminta user untuk menginputkan nilai sejumlah stack size tadi. Kemudian untuk memasukkan ke dalam stack kita gunakan metode push. Jadi kita push stack num, jadi push number yang mau dimasukkan ke dalam the stack. Kemudian ini untuk mencetak stacknya, jadi the stack, kemudian print stack. Print stack tadi metode yang sudah kita buat sebelumnya untuk
mengoutputkan atau menampilkan semua data yang ada di stack kita. Kemudian selanjutnya terkait pop di stack, ya perlu kita ingat bahwa pop di stack tadi menggunakan operasi last in first out. Artinya yang terakhir dimasukkan akan menjadi item yang pertama dikeluarkan. Nah, di sini kita gunakan while. While di sini akan berulang sampai stack-nya ini kosong. Jadi kita deklarasikan value ini sebagai tempat atau variabel di mana data tersebut akan dikeluarkan. Kemudian the stack pop, jadi kita mengambil datanya dari stack. Kemudian kita outputkan value, kemudian ditambahkan spasi untuk jeda antar datanya. Jadi di sini nanti kita akan dikeluarkan satu persatu stack-nya dari stack yang terakhir masuk sampai stack yang pertama masuk gitu. Oke. Sekarang kita coba run kodenya. Nah, di sini misalnya kita menginputkan 3 bilangan. Enter numbernya 2, 4, kemudian 6. Nah, di sini akan masuk 2, 4, 6. Jadi yang paling atas adalah 6. Karena dia yang terakhir masuk. Kemudian kalau kita pop, nanti yang keluar duluan adalah bilangan 6, kemudian disusul 4 dan 2. Jadi yang terakhir kita masukkan akan keluar pertama. Gitu. Jadi itu bagaimana cara membuat stack menggunakan array. Oke, selanjutnya kita bisa juga menggunakan built-in stack class untuk membuat stack di Java. Nah, di video selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat program yang mirip dengan sebelumnya tetapi menggunakan built-in stack class. Jadi kita buat project baru, kita beri nama misalnya saja stack. Oke, finish. Tahap dulu. Oke, yang pertama kita importkan dulu exception untuk input outnya. Java EO exception, kemudian import juga untuk scannernya. Import Java scanner. Nah, untuk menggunakan built-in class-nya kita tinggal panggil import Java util, kemudian stack. Oke, jadi kita tidak perlu membuat stack class. Kita bisa menggunakan built-in yang sudah dibuat di Java. Kita bisa menggunakan operasi-operasi yang ada di kelas tersebut tanpa harus membuatnya lagi. Nah, ini seperti sebelumnya, jadi kita initialize access-nya, kemudian initialize juga stack name-nya ini untuk angka yang akan dimasukkan ke stack. Kemudian scanner in, new scanner system in, kemudian kita masukkan how many integer tadi ya. Nah, di sini access-nya
dari hasil input user. Oke, kemudian kita buat tag baru. Nah, di sini tinggal panggil tag, kemudian nama tagnya adalah the tag, kemudian new tag. Jadi ini cara membuat tag baru. Kemudian kita lakukan perulangan sejumlah tag size-nya. Ini digunakan untuk menginputkan bilangan ke dalam tag. Ini kita enter number, kemudian tag 6. Tag 6 ini berasal dari bilangan yang diinputkan oleh user. Kemudian untuk push atau memasukkan elemen ke dalam tag, kita tinggal panggil nama tagnya the tag, kemudian push. Jadi push bilangan yang akan di push itu. Oke, kemudian tinggal di print tag. Oke, kemudian untuk pop kita gunakan well nama, jadi tag, kemudian ini juga sudah ada metodenya di within class. Dia akan dilakukan perulangan sampai tag tersebut kosong. Nah, ini misalnya bervalue, kemudian hasil ada tag untuk mengambil datanya menggunakan pop. Oke, kemudian kita tampilkan value-nya dengan menggunakan sistem print value-nya. Jadi ini untuk menampilkan data bilangan yang akan di pop atau akan diambil dari. Oke. Yang kita tambahkan. Oke, kita coba jalankan set menggunakan built-in domain integer, kita isi 3, kemudian enter numbernya 246. Nah, di sini 246 ini adalah hasil tagnya. Jadi urutannya yang paling atas adalah 6, kemudian 4, kemudian 2. Dan ketika di pop, maka yang akan dikeluarkan terlebih dahulu adalah 6, kemudian dilanjutkan 4, kemudian 2. Nah, ini lebih mudah daripada membuat kelas tersendiri untuk tagnya. Jadi kita bisa menggunakan built-in tag. Oke, sekian video terkait tag. Terima kasih sudah menonton video ini.